Jangan pernah terima laki-laki yang mohon maaf durhaka kepada ibunya. Namanya juga rumah tangga. Ada rumah tapi kadang nggak ada tangga nih. Ternyata panjang emang bener nih bisa 1 SKS ya. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah seseorang terlihat cantik. Kira lari doang yang FOMO Ustadz ya. Nikah juga ada yang FOMO. Dari 5 bahasa cinta ini, 14 abad yang lalu itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Ada juga yang love scamming. Tampilannya perempuan cantik. Oh ternyata. Oke. Wedding Podcast. Banyak yang bilang pernikahan itu sebuah ibadah, tapi kok banyak ya orang setelah menikah itu ngerasa capek. Hai, selamat datang di Wedding Podcast, sesi Odading, obrolan dunia wedding. Dan kali ini Wedding Podcast menghadirkan seorang figur yang ilmunya sangat luar biasa, dan ini akan menjadi hal yang baik untuk kalian semua. Dan saat ini di samping kiri saya sudah hadir Ustadz Samsam Nur Hidayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Samsam, melihat dengan fenomena di zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang terjadi ya untuk persiapan dari lovebirds untuk memulai pernikahan. Terkadang ada yang berpikir apakah cari jodoh dulu, apakah uangnya dulu yang harus disiapkan. Nah, mungkin untuk di awal-awal ini Ustadz, kiranya apa sih hal-hal yang mungkin harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk pribadi masing-masing Ustadz sebelum ke jenjang pernikahan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Banyak orang menikah itu memikirkan banyak hal ya, terutama salah satunya cari jodohnya dulu atau memperbaiki diri dulu. Nah, Masya Allah. Ya. Sebetulnya ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ya pertama, dalam Al-Quran sendiri kan Allah menjanjikan, ada satu ayat itu di dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibat lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi makna ayat ini, perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Sebaliknya, laki-laki yang buruk juga begitu, atau perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Namun mengomentari ayat ini, ada seorang ulama dari Mesir, ahli tafsir, Syekh Mutawalli Asy'arawi, mengatakan ayat ini memang tidak akan terjadi secara otomatis. Oh, berarti prosesnya ya. Tapi ayat ini adalah sebagai bentuk pengkondisian dari Allah agar kalau kita ingin mendapatkan jodoh terbaik, yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Iya. Baru setelah itu, yang kedua, kemudian kita mencari jodoh terbaik. Ya, menurut versi kita. Ya, karena jodoh itu ibarat kita milih pakaian ya. Pakaian itu kan intinya bisa cocok atau enggak. Jadi bukan masalah bagus, mahal, keren, bukan. Tapi cocok atau enggak. Mungkin kita pernah melihat ada orang, temen atau siapa, kita melihat dia berpakaian dengan merek tertentu, warna tertentu, tipe tertentu, harga tertentu. Kemudian dia lihat, bagus banget ya pakaiannya. Akhirnya kita beli itu, pakaian itu. Pakaian yang sama, merek yang sama, harga yang sama, jenis yang sama. Terus kita pakai. Terus udah itu kita bercermin. Kok kayaknya beda ya? Orang pantas pakai pakaian ini, sementara saya enggak. Nah, itulah namanya jodoh. Jodoh itu bukan mencari yang cantik, bukan mencari yang ganteng, tapi carilah yang cocok. Itulah yang dalam Islam kemudian disebut dengan sekufu. Sekufu itu ya bahasa kitanya cocok, pas, sesuai dengan ya kriteria yang kita inginkan. Bukan masalah cantik atau gantengnya. Makanya ada istilah, bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah seseorang terlihat cantik. Bukan ganteng yang membuat cinta, tapi cintalah seseorang terlihat menjadi ganteng. Langsung masuk ya. Ustadz, ada gak sih Ustadz tanda-tanda seseorang itu sebenarnya memang sudah siap untuk menikah gitu Ustadz, dari semua kriteria yang mungkin tadi Ustadz sudah sampaikan? Kalau kita bicara apakah seseorang itu sudah siap menikah atau belum, ya dalam Islam kan ada satu istilah yang kita kenal dengan nama akil balig. Orang kalau sudah akil balig, maka dia sudah siap menikah.
Akil balik itu berapa sih? Ya kalau bahasa kita kan usia 15 tahun. Pada asalnya orang 15 tahun itu sudah siap menikah. Cuman kan nanti kita ada undang-undang di negara kita kan. Itu dia. Berapa tuh? Kalau gak salah perempuan tuh berapa? 17 ya? Iya. Perempuan 17, laki-laki itu Di atasnya. di atasnya pokoknya. Kalau gak salah 21 atau berapa. Tapi kalau kita lihat konsep Islam, anak yang sudah akil balik itu sudah siap untuk menikah. Cuman kan sekarang fenomenanya adalah ada orang yang baliknya cepat, sementara akilnya lambat. Oh, akil balik itu ada dua. Akil balik itu dua istilah, akil dan balik. Biasanya suka disatukan tuh istilah akil dan balik. Padahal sebetulnya dua hal yang berbeda. Nah, Ustadz izin, coba boleh disampaikan nih. Karena mungkin selama ini orang berpikirnya akil balik tuh cuman ya udah dua kata yang memang dalam satu arti. Ya, itu berbeda. Nah, Kalau balik itu sederhananya adalah standar kesehatan fisik. Balik, ya. Makanya kalau orang sudah jasmaninya sehat, fisiknya sehat, ya mencapai usia tertentu, maka dia sudah disebut balik. Contoh laki-laki sudah mimpi basah, perempuan sudah haid, berarti kan dia sudah mampu untuk bereproduksi, sudah ada ketertarikan pada lawan jenis. Kalau laki-laki misalkan ada tumbuh bulu ya, kumis, jenggot dan seterusnya, perempuan juga sama, mulai tumbuh hal-hal yang ciri-ciri perempuan dewasa dari sisi fisik. Nah, akil itu secara sederhana itu cirinya 3. apa Ustadz? Yang pertama adalah dewasa berpikir. Dewasa berpikir. Yang kedua sudah bisa mengambil keputusan. Dan yang ketiga, terutama ini di laki-laki, dia sudah bisa mencari uang sendiri. Oke. Nah, itu kan fenomena ya. Betul. Dimana sekarang banyak anak yang baliknya cepat, tapi akilnya lambat. Bahkan kalau tidak salah saya pernah baca itu ada penelitian dari BKKBN, anak-anak kita diprediksi tahun 2045 usia balik itu bisa mencapai usia berapa? 7 tahun. Balik tuh. 7 tahun. Sementara akilnya sekarang anak-anak kita tuh lambat. Ya, bahkan ada seorang peneliti pernah melakukan presentasi di kampus, dia mengatakan anak-anak hari ini balik akil itu di usia 25 tahun. Sama guru besar dan dosen dibantah. Kata guru besar dan dosen, bukan. Sekarang akil bukan lagi 25 tapi 27. Kenapa? Karena kami punya mahasiswa S2, S3 tapi masih minta duit sama orang tua. Oke. Fenomenanya seperti itu Ustadz ya. Iya, jadi kalau masih minta duit sama orang tua, berarti kita tuh belum akil. Oke, nih kembali tercerahkan ya Lovebirds. Ternyata memang akil balik adalah dua hal dengan arti yang berbeda, dan pun tentu jadi akil memiliki tiga arti ya. Nah Ustadz izin, tadi yang poin ketiga bahwa salah satu dari akil itu poin ketiga yang tadi Ustadz katakan adalah khusus untuk laki-laki ya, yang bisa mencari nafkah. Nah ini tuh ada pertanyaan seperti ini Ustadz, kalau belum mapan udah jangan nikah dulu ya, namanya juga hidup setelah menikah itu bukan hanya soal cinta gitu. Nah menurut Ustadz pandangan di situ gimana? Mapan itu sebetulnya relatif ya. Oke. Kalau saya sih lebih menyoroti apakah laki-laki ini mau berikhtiar, mau berusaha. Kalau seorang laki-laki ini sudah mau berikhtiar, mau berusaha, maka dia sudah cocok untuk bisa menikah. Karena mapan itu relatif. Ya, tidak disebutkan misalkan standar mapan itu gajinya harus UMR dulu misalkan. Betul. Sementara ya dunia ini, hari-hari kita apalagi hari ini itu penuh dengan istilahnya ketidakpastian. Betul kan? Betul. Bahkan kalau kita bicara profesi, banyak mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ada profesi yang bisa jadi hilang. Betul. Bisa jadi gak ada. Betul. Yang kita bangga-banggakan hari ini 10 tahun ke depan atau sekian tahun ke depan bisa jadi sudah hilang. Nah, kalau kita bicara tentang kemapanan, saya kira mapan itu relatif, ya. Tapi yang jelas seorang laki-laki itu apakah mau tetap berusaha, berikhtiar atau tidak. Saya sering sedikit mengkritisi tentang istilah sulit mencari pekerjaan. Nah, sebetulnya kalau bicara sulit mencari pekerjaan, iya mungkin dari satu sisi. Tapi kalau kita mau melihat dari perspektif yang lain, dari sudut pandang yang lain, saya sering menyoroti begini, sekarang itu apakah sulit mencari pekerjaan atau pilih-pilih pekerjaan?
Lah gitu ya. Pernah ada survei ya, bahwa kenapa lulusan sarjana itu salah satu yang paling banyak menyumbang pengangguran. Tapi bukan berarti begini, Ustaz, kalau begitu saya gak usah kuliah aja deh daripada nyumbang. Bukan berarti begitu. Tapi kita harus melakukan evaluasi kenapa sarjana itu lebih banyak pengangguran. Karena kabarnya ya mereka ketika bekerja nanti bukan sulit bekerja tapi sebetulnya ya, tapi kadang-kadang dia memilih-milih pekerjaan. Beda dengan lulusan SD. Sebetulnya yang membuat laki-laki itu gak bisa survival, salah satunya ada semacam gengsi. Apa bahasa ininya tuh? Prestisi gitu ya. Ada gengsi. Contoh begini, ada misalkan kita baca lowongan jadi tukang bangunan. Kalau lulusan SD mau gak? Mau kayaknya. Gas. Yang penting kerja. Betul. Tapi sarjana mau gak? Enggak. Saya sih lulusan sarjana jadi tukang bangunan. Lowongan jadi petugas kebersihan. SD mau gak? Mau. Tapi sarjana mau gak? Nggak mau. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah ini kan bukan berarti sarjana harus jadi tukang bangunan atau jadi petugas kebersihan. Tapi kita harus bedakan antara tadi sulit mencari pekerjaan ya, atau memang kita masih pilih-pilih pekerjaan. Nah seorang laki-laki yang baik, dia akan selalu berusaha untuk bagaimana mencukupi kebutuhan keluarganya dalam hal nafkah. Dan nanti istri yang baik itu kembali istri yang ridho dengan berapapun pendapatan suaminya. Maka kalau kita bicara nikah itu nunggu mapan dulu atau nikah dulu. Ya tadi kembali lagi. Kalau sudah akil, kembali lagi. Akil itu kan tadi sudah dewasa pemikiran, bisa mengambil keputusan. Yang ketiga sudah bisa mencari uang sendiri. Berapapun jumlahnya. Berarti itu sudah dikategorikan sudah bisa, Ustaz. Iya, dan janji Allah kan di dalam Al-Qur'an, kalau seseorang itu mau berusaha dan berdoa, kata Allah, iyyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka dalam keadaan fakir nih orang yang menikah, yughnihimullah, maka Allah akan cukupkan. Kalimat gina gitu kan, itu bisa artinya cukup, bisa artinya kaya. Ya. Jadi siapapun itu, rata-rata orang yang baru menikah, ya, itu rata-rata dia akan mengawali hidup dari keadaan namanya juga rumah tangga. Kalau kita naik tangga, ya, ada rumah tapi kadang nggak ada tangga nih. Namanya rumah tangga kan berarti tangga itu kalau mau naik ke tangga yang misalkan ada 100 tangga, harus dari tangga pertama dulu. Dan disitulah nikmatnya pernikahan. Ketika kita bersama pasangan bisa merasakan di awal-awal nikah itu bagaimana susahnya menjalani kehidupan. Wah, dari situ perjuangannya ya. Ustadz, apakah laki-laki atau perempuannya yang mereka mungkin sibuk untuk mencari ya kemapan mandiri yang memang dengan standarnya kembali pribadi masing-masing, ataupun mencari kecukupan untuk pribadi masing-masing, sehingga tentunya mungkin dari Lovebirds ini berharap ingin sekali untuk nantinya mendapatkan kehidupan rumah tangga yang layak. Tapi terkadang dalam kefokusan bekerja itu karena sudah saking mungkin nikmatnya bekerja sehingga lupa dengan mungkin target awalnya untuk menikah. Terkadang ada hal yang berpikir seperti ini, Ustadz. Bagaimana ya misalnya cara untuk tetap menjaga niat ya menikah itu karena Allah, atau mungkin bukan karena takut ketinggalan, mengingat mungkin teman-temannya udah pada nikah, cuman pas ngelihat storynya itu nikah muda juga mereka ribut, terus mending cari kerja aja, banyakin uang dulu kayak gitu. Nah itu bagaimana untuk menjaga hal yang seperti itu, Ustadz, antara niatnya dengan Allah atau mungkin dengan kayak takut ketinggalan menikah karena mungkin teman-temannya udah banyak yang menikah gitu. Ya, menikah dalam Islam itu jangan sampai karena FOMO ya. Udah kira lari doang yang FOMO, Ustadz ya. Nikah juga ada yang FOMO. Baik. Temennya nikah, saya juga harus cepat nikah. Nah, Ustadz, target dan seterusnya. Kalau kita bicara hukum, ternyata para ulama itu sudah menggariskan bahwa menikah itu hukum menikah buat seseorang itu bisa bermacam-macam. Walaupun pada asalnya disepakati oleh para ulama, hukum asal menikah itu sunnah atau dianjurkan. Sebenarnya sunnah, Ustaz. Sunnah itu dianjurkan lah. Dianjurkan. Tapi kesunnahan ini kemudian bisa naik, bisa wajib. Jadi nikah itu kan bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, atau bahkan bisa menjadi haram. Sesuai dengan kondisi diri kita. Contoh wajib itu kalau apa? Kalau kita seorang laki-laki terutama
laki-laki sudah mampu menikah, sudah bisa mencari nafkah, dan dia kalau tidak menikah, dia khawatir dirinya akan terjatuh pada kemaksiatan, Tuh. pada perzinahan dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi ini bisa jadi dia sudah wajib untuk menikah. Ya. Yang kedua bisa jadi sunnah. Yang sunnah itu dalam kondisi dia sudah bisa mencari nafkah, bisa menghidupi keluarganya, tapi dia dan sudah ada kemauan ya untuk menikah, ya, tapi dia masih merasa bisa menjaga dirinya. Maksudnya saya masih bisa jaga diri, tidak terjatuh pada kemaksiatan dan lain sebagainya. Atau bisa jadi makruh. Makruh itu kalau menikah, ya, misalkan dia menikah tapi belum bisa menafkahi keluarganya. Ya, ini bisa makruh, bahkan bisa terjatuh pada keharaman kalau memang ini. Tapi dalam kondisi misalkan dia sudah mampu untuk menikah, kemudian untuk menghidupi keluarganya, tapi sebetulnya dia merasa kayaknya belum bisa deh untuk menafkahi orang lain. Ini bisa jadi makruh. Iya. Atau bisa jadi sampai haram kalau nikah misalkan tujuannya untuk menyakiti pasangan. Masya Allah. Atau untuk bahkan ya tidak ada dari sisi fisik belum siap, di sisi materi juga belum siap. Kembali tadi wajib, sunnah, makruh atau haram itu sesuai dengan kondisi diri kita. Walaupun umat Nabi Muhammad, ya, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk menikah, gitu kan? Dianjurkan untuk menikah. Kenapa? Karena Nabi itu bangga ketika nanti jumlah umatnya banyak. Banyak ya. Ya. Oke, jadi balik lagi ya, lovers, jangan FOMO ya untuk ya melihat teman-teman seangkatannya, itu udah pada nikah semua, kok gue belum nikah. Udah deh sama siapa aja nikah, daripada nanti jadi makruh atau mungkin jadi malah jadi haram ya, karena pengen nikahnya aja gitu. Padahal ternyata setelah menikah itu banyak sekali hal-hal yang akan terjadi. Betul. Ustadz izin, berikutnya adalah mengenai banyak sekali ini fenomena zaman sekarang, ya jodoh itu bertemunya. Mungkin kalau dulu ya mungkin perjodohan, kalau dulu mungkin ya karena teman yang memang mungkin satu ya sekolah, kuliah atau kerja. Sekarang banyak banget fenomena Ustadz, ketemu pasangan itu lewat dating application, ya date app, lalu juga mungkin dari Instagram, atau mungkin kalau sekarang juga banyak juga yang sedang terjadi yang ta'aruf gitu Ustadz. Itu menurut pandangan Ustadz sendiri bagaimana? Islam mengatur bagaimana seseorang itu menemukan pasangannya, jodohnya. Dalam Islam ada istilah, mungkin kita kenal di Indonesia itu ta'aruf, saling mengenal. Ya, apapun medianya. Yang kedua itu nanti harus ada istilahnya nazar ya. Nazar itu melihat calon pasangan. Satu waktu ada pemuda muhajirin di zaman Nabi Muhammad SAW, itu dia pernah melamar perempuan Ansor. Baik. Ansor itu penduduk Madinah asli. Muhajirin itu orang-orang penduduk Mekah tapi mereka pindah hijrah ke Madinah. Kemudian pemuda ini bilang yang maknanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku sudah melamar perempuan perempuan Ansor, ya, dan aku siap untuk menikah. Aku siap untuk menikah dengannya. Kata Nabi, apakah engkau sudah melihat perempuan itu? Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, lihatlah, karena bisa jadi di matanya orang Ansor itu ada yang membuat dirimu itu bisa menjadi tertarik kepadanya. Artinya apa? Artinya dalam menikah ini ya perlu ada perkenalan dulu. Perlu ada yang namanya ta'aruf dulu. Nah hari ini dengan kemajuan teknologi, ta'aruf tidak hanya dibatasi oleh sekat-sekat kampung misalkan. Ya. Kalau dulu Kota, kabupaten gitu kan. Atau teman satu circle di kampus, di manapun. Tapi kadang-kadang saya melihat hari ini orang menikah itu bahkan lintas negara. Ya, lintas negara. Dalam menikah yang kita cari itu adalah keberkahan kan. Bukan hanya kita dasarnya karena cinta, suka, senang, udah nikah. Bukan. Tapi juga yang paling penting dalam menikah itu kita mencari yang namanya keberkahan. Makanya doa setelah menikah itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan doa keberkahan. Maka kalau ingin mendapatkan keberkahan, selain nikahnya juga benar, maka prosesnya juga harus benar. Maka dalam ta'aruf itu termasuk salah satunya ketika menggunakan tadi aplikasi dan lain sebagainya, itu bagusnya memang harus ada perantara.
Ya tidak langsung ya, ketika ta'aruf itu tidak langsung. Karena biasanya kalau langsung itu nanti khawatirnya ada hal-hal tertentu sebetulnya secara pribadi kita sembunyikan. Ya, makanya harus ada perantara. Kalau dalam dunia offline lah gitu. Misalkan perantara itu bisa saudara kita, Betul. bisa orang tua kita atau guru ngaji kita. Itu yang akan lebih baik dan akan lebih aman gitu. Akan lebih selamat insya Allah. Yang prosesnya lebih baik, istilahnya lebih syar'i lah prosesnya. Nah, kalau misalkan menggunakan aplikasi tadi, pada asalnya hukum asal daripada segala sesuatu kan boleh ya. Para ulama itu dalam kaidah usul mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu termasuk alat dan lain sebagainya, hukum asalnya boleh. Illa madalla alaihi dalilan ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang memang melarang itu. Gitu kan. Maka ya silahkan aja menggunakan aplikasi, menggunakan apapun selama keamanan, privasi ya dan lain sebagainya, ada syarat-syarat tertentu yang itu bisa kita jaga. Tapi memang ini sekedar masukan. Ya, kalaupun ada misalkan kita kena di aplikasi, di Instagram, di itu, cepet cari perantara. Misalkan, Ustaz, saya kena nih dengan si fulan, kenalnya di IG atau kenalnya di aplikasi yang tadi disebutkan gitu kan. Kalau bisa cepet cari perantara. Jangan sendiri komunikasi langsung berdua. Apalagi kalau kita melihat namanya media sosial. Namanya media sosial itu kan tidak semuanya asli di media sosial. Saya melihat beberapa berita dunia maya ya. Beberapa kali berita tuh kan orang katanya dari luar negeri datang ke Indonesia ingin cari jodohnya, pas di sini ditolak. Atau misalkan kita datang ke luar negeri atau bahkan lintas sesama negara, satu negara pun kadang-kadang pas ngelihat punten ya, ternyata zong gitu. Kok beda ya? Antara di media sosial dengan aslinya gitu. Kan kita nggak tahu. Siapa yang paling tahu? Yang paling tahu adalah orang terdekatnya. Betul. Siapa temannya, keluarganya, mungkin saudaranya. Disitulah perlunya namanya perantara. Jadi kalau bisa jangan langsung berdua, tapi cari perantara, cari penengah. Orang yang kita anggap dia punya pengalaman, punya ilmu, bagaimana gitu kan. Nah, ini penting buat kita. Iya, ini benar sekali ya Ustadz. Maksudnya melihat fenomena sekarang kan memang ternyata jadinya malah jalan berdua, tidak ada perantara yang Ustadz sampaikan. Akhirnya jika ada hal-hal yang yang memang membahayakan, malah bisa langsung terkena ya. Karena memang tidak ada perantara itu gitu loh ya. Ya alangkah baiknya jika memang misalkan ada hal yang tadi Ustadz sampaikan adalah ya mungkin melihat atau mungkin menceritakan kepada, misalkan kalau dilihat ternyata tidak ada pertemanan yang memang sama, kan kadang-kadang kalau di Instagram suka ada mutual friend gitu ya, Ustaz, ada yang bertemanan sama siapa gitu ya. Mungkin bisa langsung diceritakan kepada orang tua dan lain-lain mungkin ya, untuk ada perantara seperti itu, untuk yang mungkin membentengi pertama lah. Agar ya memang terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti itu. Makanya media sosial itu kan ya bukan berarti kita suuzon pada orang, tapi tetap harus hati-hati. Kadang orang kita tuh sulit membedakan antara suuzon dengan hati-hati. Kan bedanya tipis kan. Benar. Di tengah maraknya dunia media sosial, kita tetap harus berhati-hati. Kan sekarang banyak scamming ya istilahnya. Betul, scamming betul. Di media sosial termasuk love scamming gitu kan. Ada juga love scamming. Tampilannya perempuan cantik. Ternyata. Oke. Udah kayak di Cina ya itu. Iya, itu komen itu kan ada. Betul. Intinya apa? Media sosial itu ya kita intinya tadi harus berhati-hati. Bahkan dengan orang yang kita anggap sudah kenal sekalipun, atau kita anggap ini public figure. Orang semua kenal dengan dia. Tapi tetap saya sarankan untuk tetap ada perantara. Kita kan bisa kan melihat profil seseorang itu, lihat juga tadi mutual friend-nya siapa. Karena Nabi kan mengatakan dalam salah satu hadis, Nabi pernah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Jadi kalau kita ingin menjadikan pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan, kita lihat siapa temannya. Ternyata temannya ini punten ya, orang-orang yang jauh dari Allah semua. Kemungkinan orang itu pun
itu jauh dari Allah. Oke. Ya, walaupun ya tentu tidak bisa dipastikan, tapi kemungkinan besarnya. Karena Nabi pernah mengatakan, seseorang tergantung agama temannya, maka perhatikan siapa yang akan dijadikan teman. Sangat penting. Itu juga sangat ternyata penting. ya. Sangat penting ya. Persirkelan itu ternyata sangat betul. Oke, Ustadz, untuk pandangan seorang Ustadz Samsam sendiri, ta'aruf yang menurut Ustadz Samsam benar itu seperti apa sih? Namanya ta'aruf itu kan artinya perkenalan ya. Baik. Kita misalkan tertarik pada seseorang, maka kalau bisa jangan disampaikan langsung kepada orangnya. Kenapa? Karena khawatirnya dia baper. Kita laki-laki misalkan tertarik pada seseorang, kalau bisa ya sampaikan kepada perantara. Bisa kepada temannya yang kita percaya, atau kalau dia ngaji kepada guru ngajinya. Termasuk yang paling utama sampaikan kepada orang tuanya. Oh, itu yang paling. Itu yang paling bagus. Tapi Ustadz, terlarang nggak kalau menyampaikan langsung kepada orangnya? Ya nggak terlarang juga. Cuman khawatir kalau disampaikan. Kita laki-laki suka sama perempuan. Misalkan kita sampaikan, teh mau gak nikah sama aku? Gitu. Khawatirnya nanti baper dia. Ya terus masa tiba-tiba ngomong gitu. Nah sampaikan, bagusnya sampaikan langsung kepada, kalau memang bisa kepada orang tuanya. Ya tapi kalau belum berani nih sama orang tuanya, khawatir nanti ditolak dan lain sebagainya, Malah bikin jadi tahu ya. jadi takut. Sampaikan kepada orang terdekat kita, ya atau orang yang terdekatnya dia, yang kalau bisa amanah orang itu. Kemudian setelah itu baru orang itu menyampaikan, ada yang mau ngajak ta'aruf nih, si fulan, si anu, siap atau enggak. Biasanya kalau dulu teman-teman kita mahasiswa itu, teman-teman aktivis gitu ya, mereka menyiapkan CV kan, ada CV-nya. Tapi bukan CV kerja ya. Itu apa tuh? Mungkin sedikit boleh dijelaskan kalau untuk taruh. Iya, CV-nya ya salah satu isinya adalah misalkan kondisi keluarga. Oh, Isi keluarga itu bapak saya namanya fulan, usia sekian, pekerjaannya sekian, kecenderungannya begini, bapak saya selalu kalau minta jodohnya yang misalkan yang penting taat sama suaminya atau apanya gitu. Itu dari sisi laki-laki. Atau dari sisi perempuan misalkan, ya disampaikan juga keadaan keluarga. Saya punya kakak sekian, yang satu kerja di sini, yang kedua belum nikah, yang ketiga laki-laki misalkan. Ya termasuk kondisi diri kita. Saya punya penyakitnya kalau tidur mudah kentut misalkan. Misal. Ini juga disampaikan. Iya. Jadi ada hal-hal yang ya kalau yang perlu disampaikan ya disampaikan gitu. Karena ini kan kecenderungan nanti menikah itu hidup berdua bersama, yang itu 24 jam kita bersama dengan pasangan. Maka calon pasangan kita harus tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, sehingga dia ketika menikah itu sudah siap. Jangan sampai ketika CV ta'aruf itu disampaikan yang bagus-bagus, pas nikah kok ternyata gak ada semua, yang ada malah kebalikannya. Itu kan kecewa nantinya. Iya. Tapi Ustadz, kalau begitu nanti gimana kalau ternyata malah gak mau, ya kan? Namanya jodoh itu tadi saya sampaikan di awal. Oh ya ampun. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cintalah seseorang terlihat cantik. Kalau sudah cinta, kita lihat banyak kekurangan pun, ya sudah, kita tetap akan milih dia gitu. Oke, ya berarti udah sedikit. Ada lagi nggak Ustadz selain itu? Apakah memang kiranya sudah cukup untuk menurut pandangan Ustadz? Sebetulnya banyak ya, detailnya banyak ya, nama, tempat tanggal lahir, mungkin pendidikan, hobi, kebiasaan, makanan yang itu penting kan. Intinya tentang pribadi aja ya. Tentang kecenderungan, tentang kondisi keluarga, termasuk ya kalau laki-laki sampaikan juga kondisi keuangan. Mau menikah itu bekerja di sini gajinya sekian per bulan. Ya, misalkan gaji pokoknya 500.000 tapi sampingannya 30 juta, misalkan. Mau disampaikan juga. Itu intinya teman-teman mungkin bisa melihat di internet di mana itu banyak ya. Contoh CV ta'aruf. Semisal setelah CV itu ya dibuat dan juga sudah diserahkan kepada perantara masing-masing. Setelah itu mungkin akhirnya oh ya nih kayaknya mau gitu ya Ustadz. Itu biasanya tahap berikutnya apakah ya izin Ustadz langsung pertemuan atau mungkin langsung ditentukan hari pernikahan dan lamaran dan lain-lain? Enggak, biasanya ada perkenalan keluarga dulu. CV ta'aruf kan masuk nih, CV ta'aruf. Nanti kan ditanya, kalau ada perantara tuh ditanya mau dilanjut atau enggak. Biasanya mau dilanjut atau enggak. Ternyata misalkan enggak dilanjut, ya berarti selesai.
Tapi kalau dua-duanya sepakat, si perempuannya lihat CV yang laki-laki, laki-laki lihat yang perempuan, dan dua-duanya sepakat untuk lanjut, oke lanjut. Ya kalau belum pernah ketemu, ya biasanya dipertemukan dulu berdua dengan perantara tadi. Pertemuan berdua tuh. Ini belum melibatkan dua keluarga besar, belum. Betul. Berdua ada perantara di situ. Bisa ustadz, bisa intinya orang yang kita percaya. Kemudian mengkonfirmasi hal-hal yang belum jelas di CV. Nah dari situ kan nanti udah selesai, nanti ditanya lagi sama perantara nih, ya lanjut atau enggak? Oh lanjut. Berarti kalau lanjut nanti ketemu antar keluarga. Misalkan si ikhwannya dulu atau laki-lakinya dulu ngunjungi perempuannya, kenalan dengan keluarga perempuannya, memperkenalkan diri. Ya sudah selesai. Ternyata dilihat sama keluarga perempuannya, oh cocok, gitu kan. Maka nanti si perempuan akan datang ke keluarga laki-laki. Tentu ditemani tadi perantara atau ustazahnya misalkan, atau guru ngaji atau siapapun yang dianggap dipercaya. Kemudian nanti ketemu dengan calon mertua dari laki-laki, ngobrol gitu kan. Ternyata cocok, dua-duanya lanjut, baru nanti ketemu keluarga besar. Disitulah ditentukan kapan lamaran, khitbah, ya. Kapan nanti kalau sudah khitbah kan nanti ditentukan kapan menikah dan disepakati hal-hal lain setelah itu. Jadi itu prosesnya lah, singkatnya begitu gitu. Tapi ternyata ini lebih indah saya ngelihatnya Ustadz, lebih enak ternyata, lebih aman ternyata. Lebih aman. Baik dari segi ya sebagai laki-laki, terutama sebagai perempuan Ustadz. Kayaknya memang lebih terjaga sekali seperti itu ya. Ya Masya Allah ya Ustadz. Tapi bagaimana dari semua ikhtiar-ikhtiar yang tentunya dilakukan, entah mungkin tadi bertemu karena teman, bertemu dengan dari aplikasi, ternyata yang datang ini bukan sosok yang sempurna, tapi sosok yang memang mau berjuang bersama Ustadz. Yeah. Apakah itu patut dipertahankan secara mungkin fisik, secara ya namanya juga manusia Ustadz ya. Kayaknya ini sebenarnya bukan ekspektasi gue bukan kayak gini. Tapi melihat dari sisi orang yang berjuang dan lain-lain, apakah itu patut dipertahankan atau bagaimana Ustaz? Nah kembali lagi, tadi saya sampaikan di awal, menikah itu kecocokan. Oke. Ya, makanya tadi kita abaikan masalah fisik, masalah harta, masalah yang lainnya. Masalahnya cocok gak? Maksudnya ada rasa, kenapa dalam Islam tadi harus ada nazar ya? Nazar tuh laki-laki melihat perempuan. Perempuan pun nanti sama, supaya timbul di situ rasa cinta itu ada. Ada sebagian orang yang pernah bilang nikah itu gak perlu cinta. Kalau menurut saya, ini pandangan saya pribadi, bisa salah bisa benar. Justru dengan nador itu supaya muncul istilahnya ketertarikan. Kalau bicara tentang laki-laki yang datang, misalkan laki-laki itu kan syaratnya cuma dua, ya. Yang pertama adalah dia baik akhlaknya, perilaku karakternya, dan yang kedua baik agamanya. Nah, sekarang kan apa kriteria baik agama? Jadi laki-laki itu tidak ada syarat harus kaya, ya, sebenarnya loh. Harus ganteng, harus mapan gitu kan. Cukup baik akhlak, karena orang yang akhlaknya baik, karakternya baik, pasti dia mau mencari nafkah. Pasti dia mau berjuang bersama. Yang kedua agamanya. Maksud agama itu misalkan agama itu perhatikan 3 hubungan. Satu hubungan dengan Allah. Paling mudah ngecek hubungan dengan Allah itu apa? Sholat. Kalau sholatnya sudah benar, baik, ya berusaha tepat waktu, seorang laki-laki insya Allah aman. Hubungan dengan Allah. Betul ya, Ya. Yang kedua hubungan dengan orang tua. Apakah dia memuliakan, menghormati orang tuanya, terutama ibunya? Karena kalau seorang laki-laki sudah memuliakan orang tuanya, terutama ibunya, pasti dia juga nanti akan memuliakan pasangannya. Jangan pernah terima laki-laki yang mohon maaf durhaka kepada ibunya. Karena dia aja durhaka kepada ibunya, gimana dengan pasangannya? Mungkin kalau ada orang sebagian yang pacaran gitu kan, oh iya enggak kok ke saya baik, ya itu waktu pacaran, udah nikah kan nggak tahu. Yang ketiga, hubungan dengan teman-temannya. Dengan cara apa? Ngelihat siapa teman-temannya yang tadi disampaikan. Ya. Jadi satu dengan Allah melalui apa? Ceknya sholat. Betul. Yang kedua dengan orang tuanya, apakah dia memuliakan orang tuanya, terutama ibunya, ayahnya. Yang ketiga adalah hubungan dengan teman-temannya. Cek siapa teman terdekatnya. Kalau sudah ada,
baik akhlaknya, baik agamanya, selesai laki-laki itu. Gak perlu laki-laki yang ganteng, tingginya 170 sekian. Ya. Kalau sudah nikah, setiap laki-laki pasti akan ganteng kok. Sedikit beda dengan perempuan. Kalau perempuan gimana Ustaz? Kalau perempuan kan idealnya sebetulnya 4 ya. Oh, kalau laki-laki 3, perempuan 4. Perempuan 4. Kata Nabi, tunkihul mar'atu li arba'. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Oke. 1, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, wali maliha, karena hartanya. Yang ketiga, wali hasabiha, karena keturunannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Nah, artinya begini, yang 3 tadi di awal, kecantikan, harta, keturunan, kalau boleh kita analogikan itu ibarat angka 0. Tapi yang angka 1 itulah agamanya. Kalau perempuan sudah agamanya baik, ya, dia mau mencari ilmu, akhlaknya baik, dan seterusnya. Yang lain itu ibarat perhiasan. Jangan kita ngumpulin angka 0, cantik, berharta, keturunannya baik, tapi agamanya gak baik. Mohon maaf, ini ibarat kita ngumpulin angka 0. Tapi kalau di depannya ada angka 1, misalkan dia baik agamanya, cantik berarti 10. Oh iya, 1 dah. Oke, baik. Ini 100, tambah lagi 1, 1000. Nah, gitu kan. Cuman kan apakah ada 4-4-nya? Seorang ulama pernah ditanya, Imam Al-Ghazali itu pernah ditanya, ya Syekh, ya, aku pernah menikahi seorang perempuan yang cantik, kaya, keturunan baik, agamanya baik. Apa kata Imam Al-Ghazali? Selamat, Anda telah bermimpi. Oh, kenapa? Artinya tiap manusia pasti ada kekurangannya. Jadi idealnya 4. Cuman kalaupun gak ada 4, ya Si nomor yang penting nomor 1-nya ada. tadi, betul, ada ya. Tadi untuk mengawali semua kita untuk masuk kepada kehidupan baru dalam pernikahan, ini sudah disampaikan mengenai cara pertemuan antara lawan jenis seperti itu. Dari ta'aruf pun mungkin saat ini lovebirds yang sedang ta'aruf ya dengan ya insya Allah jodohnya baiknya menurut Ustadz tadi sudah disampaikan. Ini semua semoga bisa berjalan dengan sangat baik ya, sampai masuk kepada sebuah pernikahan yang memang lovebirds nanti impikan. Nah, setelah mungkin ya Ustadz masuk kepada pernikahan ya Ustadz, banyak sekali dari semua masyarakat Indonesia dan juga lovebirds juga pastinya dengan istilah sakinah, mawadah, dan rahmah. Nah, untuk Ustadz Samsam sendiri melihat 3 kata itu sebenarnya apa sih Ustadz? Ini kan diambil dari Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Yang di situ biasanya sering dibacakan kalau akad nikah oleh qori. Di situ Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, Allah telah menciptakan min anfusikum, dari diri kalian sendiri, azwajan, pasangan-pasangan. Apa tujuan berpasangan itu? Yang pertama, litaskunu ilaiha, supaya engkau mendapatkan ketenangan. Itulah yang kemudian dalam istilah bahasa kita disebut dengan sakinah. Sakinah itu tenang. Jadi kata sakana itu asalnya tempat tinggal. Kenapa? Karena tempat tinggal itu harusnya memberikan ketenangan. Yang kedua, istilah mawaddah. Mawaddah itu artinya rasa cinta. Ya, ada sebagian ulama berpendapat rasa cinta yang bersumber dari penglihatan fisik. Baru rahmah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Nah, pertanyaannya kan, sebetulnya apa sih makna sakinah itu? Apa sih kriteria seorang pasangan atau rumah tangga yang sakinah? Ini ada 3 hal kan, sakinah, mawaddah, rahmah. Ini kalau dibahas materi khusus nih. Singkatnya aja. Singkatnya aja. Sakinah itu, kalau dari sisi perempuan, ya, itu salah satu, ini kan setelah menikah gitu kan. Perempuan yang memberikan ketenangan kepada suaminya, dalam satu asar, dalam satu riwayat disebutkan, ya, disebutkan dalam riwayat tersebut bahwa khairun nisa allati idza nadharta sarratka. Sebaik-baiknya perempuan
kalau dilihat oleh suaminya, satu syarat Kak, suaminya menjadi senang. Oke. Nah, jadi syarat sakinah itu yang pertama, ketika seorang suami melihat pasangannya, terutama istrinya, itu si suami jadi senang. Nah, nanti tanyakan pada ini, kalau perempuan sudah menikah, tanyakan pada suaminya. Ya, pertanyaan mudahnya begini, Mah, kalau lihat aku, Mamah bacanya istighfar, astagfirullah atau alhamdulillah. Kalau kata suaminya bilang, Mah, kalau lihat Mamah aku ngucapinnya astagfirullah gitu. Berarti masih banyak harus dievaluasi tuh dari istrinya. Karena ternyata laki-laki itu yang harus dicukupi itu 3. Ini buat perempuan nih. 3 tuh supaya mendatangkan sakinah. Karena kita bicara sakinah itu harta yang banyak, visi bukan itu, bukan. Karena kan kita banyak lihat bukti ya, orang kaya dua-duanya kaya cukup tapi bercerai. Kemudian populer, artis dan seterusnya bercerai juga. Ya banyak ya, bukan itu. Ternyata dalam riwayat tersebut sangat sederhana. Seorang perempuan itu kalau ingin sakinah, ini dari sisi perempuan, ya, kalau dilihat oleh pasangannya harus pasangannya menjadi senang, bukan hanya tenang tapi senang. Ya. Maka di situ disebutkan tadi ada seorang suami itu kalau melihat istrinya harus senang justru. Ya, maka saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan di majelis taklim dan seterusnya. Saya sampaikan, Ibu, kalau nanti ketemu suami pakai hijab, pakai cadar itu keluar. Tapi kalau di rumah silakan pakai pakaian yang paling bagus, yang paling menarik buat suami. Ya, jangan di rumah pakai cadar gitu kan. Pakai mukena aja, apalagi pun dasteran tiap hari gitu kan. Tapi pakai pakaian yang paling menarik buat suami. Karena laki-laki itu cukup dipenuhi 3. 1 matanya, yang kedua perutnya, yang ketiga mohon maaf di bawah perut. Kalau 3 hal itu sudah dicukupi dari seorang laki-laki, maka insya Allah ya rumah tangga seseorang itu akan cukup. Terutama dari sisi laki-lakinya. Ya, kecuali nanti ada faktor lainnya. Tapi matanya. Makanya kenapa di situ disebutkan yang pertama untuk mencapai sakinah itu idza nadharta sarratka. Kalau engkau melihat istrimu wahai suami, maka engkau menjadi senang. Kita sebagai suami tanya, sudah senang belum kalau lihat istri? Ayo, udah. Ya, makanya tadi apakah kalau ketemu istri itu ngucapinnya alhamdulillah atau astagfirullah gitu. Kalau masih astagfirullah, ya evaluasi. Kalau sudah alhamdulillah berarti insya Allah. Tapi ada suami yang ditanya ya sama istrinya, Pak, kalau lihat aku ngucapinnya alhamdulillah, astagfirullah, diam aja suaminya. 3 kali diam aja. Akhirnya suaminya jawab, kata suaminya, kalau lihat mama aku gak pernah ngucapin alhamdulillah, gak pernah ucapin astagfirullah. Terus ngucapin apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Berarti lebih parah nih. Lebih parah berarti ya. Nah jadi itu yang pertama sakinah. Sakinah. 1, kalau dilihat oleh suaminya, maka suaminya menjadi senang. Baik. Yang kedua, ya disebutkan wa idza amartaha. Kalau diperintah, disuruh, diminta bantuan seorang istri itu atau atka, maka istri taat kepada suaminya. Ya, tentu selama itu bukan maksiat. Dan yang ketiga, wa idza ghibta anha, kalau suaminya gak ada di rumah, hafidhatka an maliha wa nafsiha, maka si istri bisa menjaga harta suami dan juga bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau minimal ada 3 hal ini aja, minimalnya ada 3 hal ini aja, maka insya Allah akan tercapai yang namanya sakinah, ketenangan. Itu baru 1 ternyata. Itu baru 1. Ya. Lanjut nih. Lanjut dong. Enggak, ini keren. Oke. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu rasa cinta. Rasa cinta sebagian memang berpendapat yang bersumber dari penglihatan fisik. Oke. Jadi kalau kita bicara rumah tangga paling ideal, ya rumah tangganya Rasulullah. Ya, mungkin Kang Abu pernah tahu kalau orang Barat menyebut ada istilah love language, bahasa cinta. Baik. Ada 5 bahasa cinta, bahkan ada bukunya itu ditulis oleh orang Amerika tahun 1992. Ternyata dari 5 bahasa cinta ini, ya ternyata 14 abad yang lalu itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Ini kalau mau mencapai mawaddah ya. Mawaddah itu rasa cinta. Apa 5 bahasa cinta itu? Ya disebutkan pertama adalah pujian atau apresiasi. Dan kalau kita berkaca dari Nabi Muhammad SAW, Nabi itu paling pandai
mengapresiasi, memuji pasangannya. Bahkan salah satu pujian yang boleh adalah ketika seorang pasangan memuji pasangannya. Maka mohon maaf, ketika sudah menikah jangan pelit memuji pasangan. Jangan pelit. Misalkan istri bilang ke suaminya, Masya Allah, papa itu orang terganteng sekecamatan. Iya nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa sekecamatan juga. Walaupun itu bohong. Udah sekecamatan bohong lagi. Baik gue. Tapi itu boleh gitu. Oke. Atau lihat, kalau baca sejarah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu hampir kalau memanggil istrinya tuh dengan panggilan khusus. Panggilan sayang gitu. Contoh Nabi Muhammad panggil Siti Aisyah itu dengan dua. Pertama, ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Itu kan senang pasangan. Yang kedua, ya Aish. Aisyah kadang disingkat dengan Aish. Ya, itu ternyata menyingkat nama itu dilakukan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Di kita kan ada namanya An-Nisa, kadang dipanggil Ica. Nah, itu tuh panggilan yang ternyata Nabi mempraktekkan itu. Oke. Jadi jangan lupa apresiasi pasangan kita. Apapun gitu. Walaupun ya bisa jadi, mohon maaf dalam tanda petik di situ ada unsur kebohongan. Contoh, istri kita tuh masak nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya terlalu asin gitu kan. Pertanyaannya, suami yang baik akan jujur atau bohong? Bohong. Hah? Yang penting ya enak. Kadang-kadang kalau suami terlalu jujur, istri sakit hati. Iya. Ini nasi goreng gak enak banget sih, gak usah masak nasi lagi deh. Sakit hati tuh, padahal jujur. Betul. Makanya kadang-kadang jujur itu menyakitkan. Betul. Gitu kan? Nah, dalam kondisi ini, maka dianjurkan boleh kita memuji istri. Masya Allah, ini nasi goreng yang paling enak yang pernah aku cicipi. Ya. Tapi terlalu sayang kalau tanganmu tiap hari harus masak nasi goreng. Besok gak usah masak nasi goreng lagi. Kita pesen makanan online aja. Itu kan nyuruh gak masak nasi goreng, diapresiasi dulu. Jadi untuk menumbuhkan mawaddah, cinta, itu yang pertama, jangan lupa apresiasi. Itu kalau dibaca itu banyak riwayat. Nabi pernah pulang dari luar, ya, nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ada makanan apa sih untuk siang ini? Kemudian Siti Aisyah bilang begini, ya Rasulullah, ya untuk makan hari ini gak ada apapun kecuali cuka. Ternyata Nabi begini sampaikan, khairul idami al-khal. Kata Nabi, sebaik-baiknya lauk pauk adalah cuka. Tapi hadis ini jangan dibaca tekstual ya. Beneran cuka bang. Sehingga ibu-ibu tiap suaminya pulang kerja dikasih cuka gitu. Kembung kenapa? Ini kan sunnah Nabi kan. Betul. Ini maksudnya kata para ulama adalah ketika gak ada makanan apapun kecuali cuka, Nabi tetap mengapresiasi. Suami pulang datang, ada apa mak masak hari ini? Kata istrinya, gak ada apa-apa pak, kecuali cuma ada ceplok telur. Suami yang baik akan bilang sebaik-baiknya lauk pauk adalah ceplok telur. Padahal ya cuma ada ceplok telur doang gitu. Apresiasi. Nah ini yang pertama tuh, pujian, apresiasi untuk menumbuhkan mawaddah. Yang kedua, untuk menumbuhkan mawaddah itu jangan lupa sentuhan fisik. Makanya ada penelitian, ya ini penelitiannya orang barat, katanya suami istri itu per hari minimal berpelukan 20 detik. 20 detik. 20 detik. Ya. Ya tentu kalau kita bicara tentang sejarah, apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, ternyata sentuhan fisik itu luar biasa. Artinya gini, bahasa cinta ini bukan hanya diterapkan pada pasangan, bisa jadi kepada anak. Betul. Nabi itu sering mencium cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sampai ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau bisa mencium? Ada seorang sahabat. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Akhirnya sahabat itu pulang, ya, karena dia mengatakan aku belum pernah mencium anak-anakku. Apalagi dengan suami istri. Ya, contoh bagaimana Nabi SAW mempraktekkan sentuhan fisik. Ada satu waktu salah satu istri Nabi namanya Sayyidatuna Safiyah binti Huyai naik kuda. Ternyata kudanya jalannya lambat sampai kemudian menangis. Ya Rasulullah, kudaku gak mau jalan. Di mana ya Rasul? Rasul naik ke atas kuda, kemudian mengusap air matanya Safiyah di hadapan para sahabat. Romantis banget ya. Sekarang kan tanya pada suami-suami masa kini, istrinya nangis diusap apa dibiarin? Suami sekarang kan bilangnya biarin aja dah. Nanti juga berhenti sendiri. Ya habis dulu nangisnya marahnya. Itu sentuhan fisik. Bahkan tidak jarang dalam banyak riwayat Nabi
itu mandi bersama dengan istrinya. Ya, mandi bersama dengan istrinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi untuk apa? Menumbuhkan, menguatkan mawaddah. Kadang mohon maaf orang tuh ketika pacaran, seakan-akan paling perhatian, udah nikah, mawadahnya tuh hilang. Oke. Yang ketiga hadiah. Ya, sampai dikatakan di hadis itu tahadu tahabu. Salinglah berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Walaupun dominan hadiah ini perempuan. Iya. Ya. Yang ke berapa sekarang? 4 ya. 4. Yang keempat itu waktu. Waktu kebersamaan. Oh, penting. Sering-seringlah jalan berdua. Saya sarankan sering-sering jalan berdua dengan pasangan. Kalau sudah punya anak, sesekali gak usah diajak anaknya. Tuh, gitu. Sebulan sekali. Atau kalau gak sebulan sekali, kan menyesuaikan budget ya. Oke. Oke, 3 bulan sekali misalnya. Harus ada tuh di hotel berdua dengan pasangan. Di situ kita membangun hubungan cinta. Itu kan nikah itu begitu gitu. Jadi dalam bahasanya begini, kalau orang sudah menikah, obrolan yang tidak penting sekalipun kalau dengan suami istri itu menjadi penting. Betul. Maka kebersamaan itu walaupun cuma ngebasok doang gitu ya. Iya bener, cuman jalan berdua doang. Apalagi kalau sampai nginep nyewa hotel semalam gitu kan. Anak titipin dulu dah ke mama. Itu penting ya, jaga kebersamaan. Nah ya baru yang kelima itu kan namanya pelayanan. Walaupun dominan pelayanan itu biasanya suami kan. Kalau suami mau berangkat kerja atau kemana itu disiapkan bajunya, disiapkan segalanya. Ya walaupun tidak semua, minimal ada 3 atau 4 dari 5 bahasa cinta itu yang dipraktekkan. Ya, itu menumbuhkan mawaddah. Masya Allah ya. Sakinah, mawaddah, terakhir rahmah. Izin Ustaz, kota lagi rahmanya nih. Ternyata panjang emang bener nih, bisa 1 SKS ya. Bisa 1 SKS. Rahmah itu kan diterjemahkan dari kalimat rahmat. Rahmat itu artinya kalau di dunia ini bentuknya kasih sayang. Allah itu dalam hadis menyebutkan menurunkan 100 rahmat. 99 disimpan di akhirat, 1-nya di dunia yaitu berupa kasih sayang. Gimana caranya menumbuhkan kasih sayang? 3. 1, harus saling mendoakan. Antar pasangan, terutama ketika suami berangkat keluar kerja, ada aktivitas kesibukan, maka jangan pernah lepas istri itu mendoakan suami. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjaga suami kita kalau bukan dengan doa? Apalagi hari ini penuh dengan ujian ya. Keluar rumah ujiannya udah banyak. Ada perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin lebih cantik, lebih menarik, lebih wangi daripada istri kita yang di rumah. Kalau tidak dijaga dengan doa, maka kalau kita lihat berita-berita di luar mengerikan, perselingkuhan. Tidak jarang perselingkuhan itu terjadi pada orang-orang yang dianggap wajahnya kayak alim ya, wajahnya kayak dekat dengan Allah ya, tapi kok begitu. Akhirnya yang disalahkan alimnya, akhirnya yang disalahkan agamanya, bukan orangnya. Padahal setiap manusia itu kalau masih hidup pasti akan terkena oleh fitnah. Fitnah itu ujian. Nah salah satunya kalau buat laki-laki yang paling berat itu ujian lawan jenis, ujian perempuan. Gitu kan. Nah maka apa yang bisa menjaga pasangan kita? Doa. Ya, ketika kita pengen dapat rezeki yang berkah, rezeki yang banyak, halal, suami kita dijaga sama Allah, maka seorang istri jangan lupa mendoakan suaminya. Itu untuk menanamkan rahmah itu. Yang kedua adalah harus saling tahu hak dan kewajiban. Pada asalnya kan kewajiban istri itu adalah penyerahan diri. Penyerahan diri sepenuhnya, ya. Kewajiban suami itu lebih banyak. Memberikan nafkah. Padahal walaupun tugas suami bukan yang memberikan nafkah, tapi juga mentarbiyah. Tarbiyah artinya mendidik istrinya, mendidik anaknya. Kalau rumah tangga itu ibarat sekolah, maka suami itu kepala sekolahnya. Ya, istri sebagai gurunya. Makanya ibu itu disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Siapa kepala sekolahnya? Kalau ibu gurunya, suami. Ya, maka harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Biasanya kan kalau nikah kan dibacakan ya. Ada sebagian yang dibacakan. Iya. Di buku. Nah, itu harus bukan hanya dibacakan tapi diresapi benar-benar dan dipraktekkan. Yang ketiga, supaya menumbuhkan rahmah, yaitu saling memaafkan. Karena kita menikah bukan dengan orang yang sempurna. Ya, sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan kesempurnaan, maka harus saling fa'fu wasfahu. Artinya maafkan dan bebaskan. Ya, jadi memaafkan itu memaafkan antar pasangan. Kalau pasangan ada kekurangan, ada aib, ya, maka dimaafkan. Walaupun katanya saya pernah mendengar
kalau perempuan itu mudah memaafkan tapi susah melupakan. Katanya gitu. Benar kok Ustadz, bukan katanya. Oke, tapi berusaha. Nah, kalau sudah melakukan hal-hal tadi, maka insya Allah rumah tangga kita sudah mendapatkan kriteria rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Akbar, Masya Allah. Wow, ya. Jadi sangat lengkap sekali loh Bert ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini luar biasa sekali ya. Tapi memang ini kalau digali lebih dalam lagi ini cukup banyak sih Ustadz ya. Cepet nikah tapi cepet juga bercerai. Sekarang kalau pasangan gak ngobrol gimana mau memperbarui rasa cinta? Jelas-jelas dosa, salah menceritakan aib pasangan dan didengar oleh orang lain. Yang sebelum nikah rajin datang pengajian, kajian dan sebagainya. Udah nikah malah hilang. Kayaknya bahagia aja. Kok tiba-tiba langsung bercerai ya? Cerai itu kalau bisa menjadi jalan terakhir. Dia sebenarnya takut untuk menikah. Kenapa? Karena orang tuanya bercerai Ustadz. Kecuali memang 5-5-nya nih gagal. Ini berarti ada sesuatu nih. turunan. Ada sesuatu nih. Wedding Podcast.